Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tidak bosannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, berupa lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dr. Wirdati SAG MAG selaku pengampu mata kuliah telaah kurikulum, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang mukadimah. Kami akan mempresentasikan tentang telaah dokumen SKL, KIKD, Silabus Pendidikan Agama dan Budi Pekerti tingkat SDMI. Nama anggota kelompok yang pertama Muhammad Zaidan dengan nomor NIM 20329144. Dinda Hanifah dengan nomor NIM 20329125. Yesi Kartikayanti dengan NIM 20329106. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian telaah mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti tingkat SDMI. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Submateri yang kedua, penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah. Secara teknis, penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui 4 alternatif strategi secara terpadu. Strategi pertama yaitu mengintegrasikan konten kurikulum pendidikan budi pekerti yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran yang relevan, terutama mata pelajaran agama, kewarganegaraan, dan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Strategi yang kedua yaitu mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam kegiatan yang diprogram atau direncanakan. Strategi yang keempat ialah membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua peserta didik. Masuk kepada materi yang ketiga, ruang lingkup PAI tingkat SDMI. Pendidikan agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Contoh daftar materi pendidikan agama Islam di kelas 1 SD. Yang pertama, bab pertama surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Bab yang kedua, rukun iman. Bab yang ketiga, perilaku terpuji. Bab yang keempat, tata cara bersuci atau taharah. Bab yang kelima, rukun Islam. Bab yang keenam, surah pendek. Bab yang ketujuh, 2 kalimat syahadat. Bab yang ke-8 perilaku terpuji, dan bab yang ke-9 bersuci atau taharah. Selanjutnya, contoh teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama, mengajar Al-Quran. Seorang guru memperkenalkan kepada peserta didik tentang dalil yang memerintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.
Yang kedua, seorang guru mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang guru menjelaskan kepada peserta didik tentang pengertian perilaku percaya diri, tekun, dan hemat. Masuk kepada materi yang keempat, desain dasar pembelajaran PAI dan budi pekerti. 1. Perencanaan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Penilaian. Selanjutnya penilaian. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau disebut authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional atau instructional effects dan dampak pengiring atau nurturing effect dari pembelajaran. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita ini ialah pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap dan kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan yang pengamalannya dapat dikembangkan dan berbagai kegiatan baik yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang berlandaskan pada akidah yang berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari akidah yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Telaah mata pelajaran atau kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi materi, evaluasi serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Ruang lingkup pendidikan agama Islam di SD meliputi 5 aspek, yakni Al-Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan Islam. Pendidikan agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pendidikan agama Islam selain mengantarkan peserta didik memiliki kompetensi pendidikan agama Islam sesuai jenjangnya di sekolah, maka yang lebih utama adalah bagaimana menjadikan peserta didik dapat menerapkan ilmu agama yang telah dikuasainya itu untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim yang taat, saleh, dan berakhlak mulia, sehingga menjadi teladan bagi dirinya
keluarga, dan masyarakatnya, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.